Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan pengantar statistik sosial ya untuk isi 4215, dan kita mulai dari modul keempat. Nah, di modul keempat, tes formatif pertama ini terkait dengan yang namanya peluang, tapi terkait dengan probabilitas ya, atau peluang. Nah, jadi peluang yang tidak mungkin terjadi adalah kesebelasan Jepang memiliki peluang 0,8 untuk mengalahkan kesebelasan Indonesia. Ini masih oke. 0,2 untuk mengalahkan kesebelasan Indonesia ini masih oke. 1,5 ini tentu salah. Dikarenakan apa? Karena peluang itu hanya bernilai daripada 0 lebih kecil sama dengan peluang dari suatu kejadian A lebih kecil sama dengan 1 ya. Jadi bisa jadi ada 3 kemungkinan, mungkin terjadi, pasti tidak terjadi, dan pasti terjadi, seperti itu ya. Oke, jadi kalau yang C kenapa? Karena ya kalau 1,5 itu nggak ada karena paling mentok kan 1. Sama kuat 0,5 ini oke Kak. Jadi ibarat kata nih peluangnya 50% 50% ya. Ya udah. Berarti jawabannya nomor 1 adalah yang C. Lanjut nomor 2. Pendekatan yang digunakan dalam perhitungan probabilitas antara lain adalah pendekatan frekuensi relatif. Ini yang pertama. Yang kedua adalah subjektif. Subjektif. Kemudian yang ketiga adalah klasik. Yang klasik ini yang kalau misalnya kita hubungkan adalah P suatu kejadian A sama dengan N banyaknya kejadian A per banyaknya kejadian total. Kalau subjektif itu lebih ke sudut pandang ya. Kamu nih kalau lawan ini peluangnya sekian persen nih menangnya. Jadi dia berdasarkan subjek, berdasarkan orangnya langsung. Nah, kenapa? Mungkin dia tahu nih kemampuan lawannya seperti apa. Jadi dia bisa mengukur gitu loh, perkiraan kira-kira seperti itu. Kalau frekuensi relatif ini adalah jatuhnya itu sama kayak frekuensi harapan. Jadi suatu frekuensi kejadian A itu adalah peluang kejadian A dikalikan dengan banyak percobaan. Seperti itu ya. Oke, itu nomor 2 jawabannya C. Ini kalian bisa baca ya, di depannya ada kok penjelasannya terkait dengan pendekatan subjektif, klasik, sama penjelasan pendekatan frekuensi relatif. Oke, lanjut nomor 3. Untuk nomor 3, diagram berikut menggambarkan peristiwa yang bagaimana? Ya, menggambarkan yang mutually eksklusif. Nah, oke. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah diagram Venn ya. Kalau masih ingat terkait dengan, nggak tahu deh. Pelajaran SMP kalau kurikulum Merdeka saya nggak tahu masih ada apa enggak, atau kurikulum yang baru. Intinya di KTSP atau K13 ini masih ada nih. Nah, jadi biasanya kalau kita bahas terkait dengan himpunan tuh ada yang namanya saling ini gitu ya, atau ini bahas terkait dengan peluang juga waktu pas belajar SMP ataupun SMA. Ada yang namanya peluang saling lepas ya kan, peluang saling bebas ya, yang kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk nomor 3 ini sebenarnya banyak ya. Ada kalau kayak gini, ini adalah terkait dengan saling lepas. Kemudian ada yang yang bebas ya, independen, sama dependent alias terpengaruh atau tergantung sama kegiatan pendahulunya. Seperti itu ya. Ini kalian bisa pelajari ulang kalau misalnya ini terkait dengan peluang. Kalau misalnya di pelajaran SMP ataupun SMA atau pelajaran sekolah, ini adalah terkait dengan peluang kejadian majemuk, seperti itu ya. Oke, jadi pembahasannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, oke, nomor 4. Apabila dalam satu kelompok studi ada 40 orang yang menjadi anggotanya, di antara 20 diantaranya suka bermain catur, 30 lainnya suka bermain bola, dan 10 sukanya bermain bola dan catur. Yang hanya suka bermain bola saja atau yang hanya suka bermain catur saja. Oke, sebenarnya nomor 4 ini mudah. Karena apa? Karena ini basicnya dari diagram Venn. Oke. Set.
Nah, ini kita bikin ini semesta, yang dimana semestanya ini berjumlah 40 orang. Kemudian katanya ada catur sama sepak bola, atau bola B sama C. Nah, ternyata yang suka B, itu ada 30. Kemudian yang suka C itu ada 20. Nah, ternyata ada 10 orang nih yang suka keduanya di sini. Berarti otomatis saling berhubungan nih ya. Jadi ada yang sama-sama suka nih. Ya udah, sebenarnya gampang kok. Kalau ini aja 20 dan di sini udah ada 10, berarti di sini sisanya yaitu adalah 10. Di sini ada 30 dan di sininya ada 10, berarti sisanya di sini 20. Nah, yang ditanya adalah peluang yang suka bola aja atau yang suka catur aja. Berarti salah satunya boleh, dua-duanya juga boleh. So, berarti peluang suka A aja atau suka B aja itu berarti peluang si A aja ditambah dengan peluang B aja. Ya. Jadinya berarti 20 atau kalau enggak langsung jawab aja ya tanpa simbol. Jadinya adalah 20 ditambah 10 dari totalnya adalah 40. Nah, ini jawabannya adalah 30 per 40. Nah, jadi menurut saya ya, mungkin kalian punya sudut pandang sendiri untuk soal nomor 4 di sini karena gini. Di sini yang diminta aja adalah yang suka bermain bola saja itu 20 dan hanya suka bermain catur saja itu 10. Berarti kalau dari mereka semua kita ambil dari totalnya ada 40 orang, berarti peluangnya adalah 30 per 40. Nah, cuman ternyata di pembahasannya menggunakan pendekatan seperti ini. Ya. A gabung B sama dengan PA ditambahkan dengan PB dikurangkan dengan PA irisan B. Sehingga ini jawabannya adalah 30 per 40 tambah 20 per 40 dikurang 10 per 40. Ini jawabannya adalah 40 per 40. Nah, ini kalau menurut saya, kalau dari sepengetahuan saya ya, definisi ini berbeda dengan yang diminta di soal. Kalau ini itu kalau misalnya kita bikin kalimat ya, jadi misalnya A ini A di sini A gabung B, A di sini itu A-nya adalah bermain catur. Ya. A ini suka bermain catur. Oke. Jadi kita samakan definisinya terlebih dahulu. Jadi A itu suka bermain catur atau misalnya suka bermain bola deh. Oke. Yang B ini suka bermain catur. Jadi definisi daripada soal yang ada di sini itu definisinya bukanlah yang di sini. Di sini definisinya adalah peluang mereka menyukai bola atau catur. Kalau misalnya definisi daripada kalau bola atau catur, definisi yang ini benar. Kenapa? Ini sebenarnya nggak usah pakai ini. Kita lihat aja, 20 tambah 10 tambah 10, 40. Bagi 40 sama dengan 1. Jadi, udah pasti kalau misalnya bola atau catur, udah pasti totalnya 40 per 40. Kenapa? Karena di sini dianggap tidak ada yang tidak suka. Jadi pada suka semua. Jadi kalau misalnya saya memilih nih, ternyata dari semua kelompok, dari 40 orang di kelompok ini, ada yang suka catur sama suka bola. Ya, entah ada yang suka dua-duanya. Yang pasti mereka nggak memilih untuk golput, alias tidak tidak menentukan atau menentukan untuk tidak memilih sama sekali. Nah, gimana sih? Tidak menentukan untuk tidak memilih sama sekali. Jadi mereka ini pasti milih. Ya udah, berarti karena berhubung semuanya itu ada yang suka, berarti yang nggak suka itu isinya 0. Jadi nggak ada yang nggak suka. Gitu loh. Oke, ya udah. Berarti kalau misalnya dari 40 orang ini saya ambil random. Kalau bola aja pasti dapat nggak? Atau catur aja? Pasti dapat, peluangnya 100%.
Beda cerita kalau misalnya ada yang nggak suka sama sekali, ada yang nggak suka nih. Misalnya di sini yang nggak sukanya 10. Berarti yang suka keduanya jadi 30. Kalau misalnya di sini 10 atau di sini misalnya nih, di sini 30, ya berarti ini harus disesuaikan. Nah, makanya definisi yang di sini yang ada di kunci jawabannya dengan yang diminta di soal ini berbeda. Kalau di sini bola atau catur, bukan bola aja atau catur aja. Beda ya. Kalau misalnya bola aja itu yang ini. Ya. Kalau yang suka catur aja itu yang ini. Sedangkan kalau A gabung B itu semuanya dari sini ke sini. Ya. Bedakan definisinya ya. Kalau yang kalau yang di bawah ini perumusannya atau digambarkan adalah gambarnya seperti ini. Ini termasuk, ini pun juga termasuk. Berarti berapa? Berarti apa? Semuanya. Iya. Kalau kita hitung semuanya, yang suka bola atau catur, ya kan bola atau catur. Ini bola atau catur kan digabung dong. Kalau yang ini bola aja, ya ini bola aja. Yang ini catur aja. Jadi yang sukanya salah satu aja. Kalau definisi daripada yang kayak gini, ini yang suka dua-duanya masih terhitung. Jadi sedikit berbeda ya pemahaman atau bentuk dari pernyataannya. Jadi nomor 4 ini saya lebih cenderung menggunakan jawaban yang C dibandingin sama yang D ya. Jadi karena apa? Ya karena kalimatnya menjadi tidak sesuai. Kalau saya gunakan ini, definisi daripada diagram Venn-nya itu seperti ini. Sedangkan kalau misalnya ditanya dalam soal, itu diagram Venn-nya tuh yang diagram Venn-nya tuh yang diminta yang diarsir ini. Yang 20 sama 10 aja. Nah, toh juga kalau misalnya kalian hitung di sini 20, ini 10, ini 10, maka kalau ditanya peluang A gabung B-nya berapa? Ya udah hitung. Berarti apa? 20 tambah 10 tambah 10 tambah 10 per 40. Maka jawabannya adalah ya 40 per 40. Jadi sebenarnya nggak usah yang namanya pakai rumus begini. Kalian bisa gunakan diagram Venn-nya. Kalau ini itu dipakai kalau misalnya kalian nggak mau gambar diagram Venn, langsung masukin rumus. Dan yang diminta tuh yang bagian sini nih, yang diarsir yang ini. Tapi kalau yang diarsir yang ini, of course nggak bisa pakai cara tersebut, ya. Oke, so itu untuk nomor 4, jawabannya C. Dan kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, kita punya informasi bahwasanya dari soal nomor 4, peluang hanya suka bermain catur. Berarti yang suka bermain catur itu ada berapa orang? Nah, tadi kan yang suka bermain bola 30 nih, berarti di sini A ini A, ini B. Ya udah, berarti apa? Ya, berarti yang suka bermain catur aja, yang suka bermain bola aja. Entar dulu. Yang suka bermain catur aja 10, yang suka bermain bola aja 20. Nah, ya udah. Berarti ini peluangnya adalah jawabannya adalah 10 per 40. Maka jawabannya adalah yang A. Ya. Kalau peluang hanya suka main bola, itu jawabannya adalah 20 per 40 ya. Jadi kalau hanya suka bermain catur 10 per 40, hanya suka bermain bola adalah 20 per 40. Nah, namanya atau berarti dijumlah 20 per 40 tambah 10 per 40 jadinya 30 per 40. Sebenarnya rumus ini itu nggak usah diapalin. Kenapa? Karena definisi daripada ini nih kalimatnya kan begini. NA gabung B, ketika saya punya gambar seperti ini kan kita punya NA gitu ya. Ini kita punya NB. Terus nanti kan masing-masing pasti dikurangin dengan ini. Jadi NA gabung B itu ya berarti NA tambah dengan NB dikurangkan dengan NA irisan B. Makanya definisinya berbeda ya, hati-hati ya. Nomor 4 itu nggak bisa pakai pendekatan seperti ini ya.
Oke. So, kita lanjut ke tes formatif yang kedua. Nah, oke. So, kita lanjut ya ke tes formatif kedua untuk modul keempat. Nah, kita hapus terlebih dahulu. Nah, lanjut ke nomor 1 di tes formatif kedua. Nah, sebenarnya mungkin kalau kalian perhatikan terkait dengan apa namanya, saya bahwasannya di tes formatif kedua ini kayaknya mungkin modul ini salah satu modul yang lumayan tebal. Sebenarnya tebelnya bukan karena tebal isinya doang sih, tapi lampirannya yang banyak ya. Karena ternyata di modul keempat ini ada lampiran terkait dengan tabel distribusi Z, tabel distribusi normal, ada distribusi Poisson sama distribusi binomial. Nah, oke. Jadi sebelum itu mungkin kita bakal bahas sesuai dengan apa yang ada di sini dulu. Distribusi data yang termasuk dalam data kontinu. Kontinu itu berarti berubah, ya. Dimana perubahannya itu tidaklah bukan bilangan bulat. So, bukanlah seperti yang nomor 1, yang A, bukan yang B, bukan yang D, melainkan yang C, ya. Kalau yang A, B, sama D ini kurang lebih adalah data diskrit, ya. Oke, nomor 2. Pernyataan yang benar terkait dengan rata-rata dari rata-rata sampel. Nah, apakah rata-rata sampel ini pasti sama dengan rata-rata populasi? Enggak pasti, belum tentu. Ya, jadi salah. Pasti berbeda? Enggak juga, bisa aja sama. Nah, bisa aja sama gitu loh. Jadi bisa aja sama, bisa aja beda. Makanya dibilang pasti sama atau pasti berbeda salah. Akan semakin menjadi rata-rata populasi. Ini adalah sampling yang salah. Biasanya karena mungkin populasinya rata-ratanya harusnya 5, tapi ternyata ngambil sampelnya ternyata rata-ratanya cuma 1. Nah, berarti ada salah waktu samplingnya. Akan semakin mendekati rata-rata populasi. Inilah definisi daripada penggunaan sampel. To make sure adalah, jadi kita ngambil sampel itu adalah supaya tidak mengambil terlalu banyak karena mungkin keterbatasan waktu atau keterbatasan apa, tapi tidak menjauh atau tidak jauh-jauh dari populasi, alias bisa menginterpretasikan atau bisa menggambarkan kondisi populasi itu seperti apa. Contohnya biasanya kalau sampling ini biasanya adalah terkait dengan quick count. Ya, kalau waktu pemilu kan pasti dengar istilah quick count ya. Kan nggak mungkin dong, ya kan? Quick count itu setiap setiap TPS dicari datanya. Nah, enggak. Beberapa TPS aja. Nah, dengan harapan bahwasannya sampel ini bisa menjadi interpretasi langsung daripada populasi itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke. Nomor 3. Gambar kurva berikut menggambarkan kenyataan bahwa kedua distribusi ini memiliki standar deviasi yang berbeda. Kenapa? Namanya standar deviasi itu terhitung dari tengah dia. Jadi yang ini, gambar yang ini, yang pertama ini saya bikin rata-ratanya berarti ini di tengah sini, ya kan? Kemudian ini akan menyimpang sejauh ini. Ini adalah sigma. Ini saya anggap ini populasi ya. Ini juga menyimpang sejauh sigma. Sedangkan kalau misalnya kita lihat ternyata ini lebih condong ke kiri dan ternyata lebarnya nggak sama, ya kan? Terus rata-ratanya juga nggak sama. Kenapa? Karena ini rata-ratanya di sini. Ini mu-nya di sini. Dengan simpangan seperti ini. Tuh, karena berhubung karena rata-rata ini dia jadinya rata-ratanya lebih condong ke kiri, ya. Dengan simpangan baku ataupun standar deviasi yang pasti ini dengan yang ini dengan yang landai ini pasti berbeda, ya. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang A, ya. Oke. Nomor 4, seseorang diberi kesempatan memilih 4 dari 10 pilihan. Jika pada satu kesempatan ada 3 orang, maka peluang ketiga orang tersebut tidak ada pilihan sama sekali. Nah, ini untuk nomor 5 juga sama ya. Jadi nomor 5 ini biasa nomor 4. Nah, untuk nomor 4 sama nomor 5 ini karena berhubung misalnya nih ada orang dikasih kesempatan untuk memilih 4 dari 4 pilihan, dari 10 pilihan. So dari situ aja berarti kita sudah membahas terkait dengan peluang ya. Kamu nih kalau saya kasih 10 pilihan bisa milih 4 ini dikasih
pilihan untuk memilih 4. Berarti peluang untuk mendapatkan kebenaran itu adalah 0,4. Nah, jika pada satu kesempatan itu ada 3 orang, ya 3 orangnya enggak ada pilihan. Nah, jadi karena berhubung ini membahas terkait dengan sesuatu yang pengulangan, karena nggak cuma satu orang doang tapi 3 orang, maka kan dari 4 pilihan nih, 4 dari 10 pilihan. Nah, dari 4 pilihan ini ternyata nggak ada pilihan sama sekali atau pilihannya salah gitu ya. Oke, jadi ini adalah distribusi binomial ya, distribusi binomial. Jadi, nah gini, tapi be careful. Sebenarnya ini juga bisa kita kerjakan menggunakan distribusi Poisson ya. Nah, cuman terkait dengan distribusi, bedanya apa? Kalau distribusi binomial itu untuk angka yang atau data yang sedikit banget. Kalau datanya udah banyak baru pakai distribusi Poisson ya. Nah, jadi untuk nomor 4 dari 10 pilihan ini bisa kita bilang menjadi apa? Ya, ini adalah peluang sesuatu yang sukses. Nah, ya, itu adalah 4/10. Kemudian pada suatu kesempatan ada 3 orang, berarti kita punya N-nya 3. Nah, dari 3 orang ini nggak punya pilihan sama sekali. Berarti apa? X-nya sama dengan 0. So, berarti X sama dengan 0 itu berarti apa? Nah, jadi terkait dengan rumus binomial tuh berarti X sama dengan X kecil gitu ya, sama dengan N kombinasi X. Nah, jadi N-nya itu adalah totalnya, X-nya itu adalah yang di sini, dikalikan dengan yang namanya peluang sukses dipangkatkan dengan yang namanya pangkat X, dikalikan dengan Q atau peluang gagal pangkat N dikurangkan dengan X ya. Nah, jadi di sini keterangannya adalah P ini adalah peluang sukses. Ya, peluang sukses, dan Q ini adalah peluang untuk gagal. Yang dimana kita tahu bahwasannya ini hubungannya antara sukses dengan gagal itu pasti sama dengan 1. Berarti P sama dengan 1 kurang Q, atau berarti kalau kita mau nyari yang gagal itu 1 kurang P. Ya udah, berarti kalau misalnya kita punya peluang sukses ini adalah 4/10, berarti peluang untuk gagal itu adalah 6/10. Nah, karena apa? 1 kurang 4/10 itu sama dengan 6/10. Nah, ya udah, tinggal kita langsung masukin aja nih ke rumusnya. Px sama dengan 0, berarti N-nya 3, berarti 3 kombinasi 0. Ya. Terus dikalikan dengan 4/10 dipangkatkan dengan 0, dikalikan dengan 6/10 dipangkatkan dengan 3 kurang 0. Ya udah, 3 kombinasi 1 tuh berarti N faktorial dibagi dengan K faktorial dikalikan dengan 3 kurang N kurang K faktorial. Dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 6/10 dipangkatkan dengan 3. Maka ini langsung dihitung menggunakan kalkulator ya. Oke, jadi 3 kali 2 kali 1 ya. Oke. Atau bisa juga kita langsung bilang bahwasanya ini sama ini pasti habis. Jadinya ini udah pasti jawabannya dia 1 kali dengan 216/1000, maka jawabannya adalah 0,216. Maka nomor 4 jawabannya adalah yang A. Kemudian untuk nomor 5. Oke. Untuk nomor 5 ini sama. N-nya 3 tapi X-nya sama dengan 1. Nah, jadi dari 3 orang, 1 orang ya oke lah, aman gitu ya. Ya udah, berarti tinggal kita masukkan aja. P X sama dengan 1 sama dengan 3 kombinasi 1 kali dengan 4/10 pangkat 1 dikali dengan 6/10 pangkat 3 kurang 1. Berarti 3 faktorial per 1 faktorial kali dengan 2 faktorial kali 4/10 kali dengan 6/10 pangkat 2. Berarti jadinya 3/1. Nah ya, karena 3 kali 2 faktorial per 1 kali 2 faktorial dikali dengan 4/10 kali dengan 36/100.
Sehingga ini bisa kita coret ya, ini sama ini. Sehingga kalau dihitung hasilnya berarti jawabannya adalah sebesar, nah ini kalau dihitung kan berarti atasnya nih 36 kali 4 kali 3. Jawabannya adalah 432 ya. Oke, 432 per 1000 sama dengan 0,432. Maka ternyata ya di sini jawabannya tidak ada ya. Jadi nomor 5 ini di sini pilihan gandanya kayaknya yang salah. Karena apa? Masa tidak ada pilihan sama satu orang, ada intinya satu orang terpilih sama yang enggak ada pilihan sama sekali, masa peluangnya sama? Enggak ya. Jadi jawab nomor 5 ini enggak ada jawabannya ya. Nah, tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya ini bisa pakai tabel. Nah, makanya di bagian belakangnya ada di lampirannya di modul keempat itu ada yang namanya tabel distribusi binomial. Oke, jadi ini saya tampilkan, saya ambil dari pusaka.ac.id. Nah, jadi terkait dengan RBV karena kan ini mata kuliah di luar dari program studi yang saya ambil. Nah, jadi saya nggak punya buku aslinya. Nah, jadi kalau misalnya kan kita punya informasi bahwa di nomor 4 ini N-nya 3, X-nya 0, peluang suksesnya tuh 4/10 alias 0,4. Sebenarnya bisa kita lihat dari tabel di sini. Coba, kalau N-nya 3, ya kan N-nya 3, ya N-nya 3, terus kemudian apa namanya, X-nya itu 0, coba N-nya 3, oke yang ini, terus kemudian X-nya 0, berarti ambil yang baris ini, kemudian ini P, ini apa namanya, yang 0, yang paling atas ini adalah peluang berhasil, yang di tengah ini adalah peluang gagalnya ya. Sorry, kok peluang gagal. Sorry, ini peluang suksesnya ya, yang dibahas ini adalah peluang suksesnya. Jadi kalau misalnya dengan peluang sukses 0,01 dengan N-nya 1 dan X-nya 0, maka peluangnya akan jadi 0,99. Nah, jadi kalau misalnya N-nya 3, X-nya 0, kemudian peluang suksesnya adalah 0,4, maka kalian cari nih baris untuk N-nya 3, X-nya 0, kemudian P-nya tuh 0,4. Nah, disinilah kurang lebih jawabannya ya. 0,2160. Sesuai kan? Nah, terus kalau misalnya N-nya 3, X-nya 1, N-nya 3, X-nya 1, berarti baris kedua nih. Cari yang P-nya 0,4 atasnya di sini nih. Nah, 0,4 tuh berarti di sini. Nah, jawabannya adalah 0,432. Nah, kalau misalnya kita mungkin lebih lanjut lagi terkait dengan tabelnya, ini di belakang itu sebenarnya masih ada lagi. Oke, wait dulu. Oh, ini berarti di sini kita tahu bahwasanya ini peluangnya cuman peluang suksesnya cuman dibahas dari 0,01 sampai 0,05 sampai 0,5. Jadi kalau misalnya peluangnya 0,6, 0,7, 0,8 ya nggak ada di sini tabelnya. Oke, itu adalah binomial. Kalau Poisson, ini Poisson nih. Oke, ini Poisson, ini adalah X-nya, ini X-nya nih, ini rata-ratanya. Jadi distribusi Poisson dengan ini adalah ada meannya, ini adalah X-nya. Jadi kalau misalnya X-nya 0 dengan rata-ratanya tuh 0,1, maka peluangnya 0,90484. Nah, cuman masalahnya karena berhubung ya, ingat, karena datanya nggak banyak, maka kita tidak bisa di sini juga nggak bahas rata-rata. Makanya kita nggak bisa pakai distribusi Poisson. Makanya di sini kita pakai distribusi binomial. Ya, jadi data yang kita punya di informasi untuk pengerjaan distribusi binomial dan distribusi Poisson itu sebenarnya tujuannya sama, cuma beda pendekatan aja ya. Nah, kemudian di sini juga ada tabel distribusi normal yang dimana terkait dengan distribusi normal di sini ternyata pakai gambar tabel yang dimana daerah arsinya itu dari tengah sampai ke kanan. Nah, jadi hati-hati cara bacanya ya. Kalau yang dari sini sampai ke sini, berarti misalnya Z-nya tuh adalah, misalnya di Z-nya adalah 0,65. Berarti 0,65 itu adalah 0,2422. Itu terhitung dari sini sampai sini. Jadi kalau misalnya ditanya dari sini sampai sini berapa? Nah, ingat, dari tengah sini
ke kiri sama ke kanan itu dibagi sama rata 0,5 0,5. Jadi kalau misalnya dihitung dari tengah aja 0,2422, berarti kalau dari ujung kiri ke sini berarti tinggal ditambahin dengan 0,5. Nah, untuk distribusi normal ya, kalian bisa cek ini kalau nggak salah ini juga ada di statistik yang lain, yaitu adalah ada mata kuliah statistika ekonomi sama kalau nggak salah tuh kayaknya di riset operasi ya, di riset operasi itu juga ada saya bahas. Atau ada pembahasan terkait dengan distribusi normal atau tabel Z lah, kurang lebih seperti itu. Di situ ada contoh soalnya yang dimana di situ juga ada contoh soal dan ada juga cara membaca tabelnya kurang lebih seperti apa ya. Dan tabel yang saya gunakan yang tabel yang seperti ini kok, yang dari tengah ke kanan ya. Nah, jadi karena berhubung latihan soalnya tidak membahas dari secara detail ya, karena apa namanya ada distribusi yang normal, misalnya contoh-contoh nih, mungkin di halaman sebelumnya kita buka halaman 35 deh, coba loh 35 loh kok kebanyakan. Nah 35, nah di sini nih, di sini ternyata kan ada nih penjelasannya, ada ini ya, kalian bisa baca. Cuman kalau emang kalian bingung, kalian bisa tanyakan aja. Ini sebatas teori ya, ini sebatas teori doang. Kalau misalnya bagaimana sih kalau misalnya kita punya distribusi normal ya kan. Nah ini nggak dispesifikan penjelasannya kurang lebih seperti untuk apa gitu loh. Jadi nggak dispesifikan. Nah ini nih yang saya bilang nih, ini 0, ya, ini 500 nih misalnya nih, ini area yang dicari. Berarti kalian harus cari dari sini ke sini berapa, sama dari sini ke sini berapa, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah ini ada nyampur nih distribusi normal pada binomial. Nah kalau distribusi normal pada binomial itu punya ciri-ciri seperti ini. Variabelnya 2 kategori, terus n-nya lebih besar daripada 30, peluangnya kurang lebih 0,5, terus rata-ratanya untuk berarti ini rata-rata populasi ya, sama dengan n kali p. Terus simpangan bakunya sigma sama dengan akar kuadrat dari n kali p kali q. Barulah ini untuk distribusi binomialnya nih, kurang lebih barulah pakai distribusi normal terkait dengan Z seperti itu. Karena apa namanya, di sini kan kita nggak punya, kalau kita mau nyari langsung Z, mu-nya nggak ada, sigmanya nggak ada. Jadi mu sama sigmanya ini kita ambil dari pendekatan binomial, kurang lebih seperti itu ya. Makanya di sini ada contoh ya, ada contoh misalnya ada sekian pekerja, nyari ternyata X-nya 20 karena dari 50 mampu menghasilkan 50 produk. Oke. Jika dipilih 32 pekerja secara acak, maka kalau 20 pekerja ini yang mampu ini berarti di sini X-nya 20. Nah, untuk mu-nya dapat dari ini N-nya atau total banyak pekerja yang dibahas dikalikan dengan peluang suksesnya ini adalah 0,46. Makanya mu-nya tuh 14,72. Terus sigmanya menggunakan rumus akar kuadrat dari N kali P dikalikan dengan Q. Q-nya itu adalah peluang gagal. Jadinya 32 karena N-nya banyaknya 32 dikalikan dengan 0,46 dikalikan dengan 0,54 itu didapat dari 1 dikurang dengan 0,46. Maka ini sama dengan, baru jawabannya adalah 2,82 ya, bukan akar ini sama bukan akar dari ini sama dengan ini, bukan ya, tapi akar daripada ini itu sama dengan segini. Nah karena berhubung kita mintanya kasus pertama adalah ya 20 pekerja menghasilkan 50 produk jam, yang kita bahas tuh berarti yang 20 pekerja ini kira-kira gimana sih, ya udah tinggal cari Z-nya. Nah oke. Nah untuk mu-nya kan 14,72, sigmanya 2,82. Nah, untuk di sini kan maka hitunglah peluang 20 pekerja. Nah, karena berhubung di sebelumnya kita tahu bahwasannya nih ada plus minus sekitar P-nya nih sekitar 0,5 deh. Nah, maka nilai X-nya yang digunakan itu nggak bisa gini. Dengan menggunakan koreksi kontinuitas, area harus diperluas ya. Makanya di sini ada kalimat di sini nih. Memiliki nilai koreksi kontinuitas yang dimana
memperluas area yang dicari sebanyak setengah dari skala terkecil. Jadi kalau misalnya 20, ya berarti di 20 ini sebesar 0,5 ke kiri, sebesar 0,5 ke kanan. Yang artinya berarti kita sebenarnya cuma bahas satu ini, cuman kita perluas lagi. Dan karena berhubung kita memperluas daerahnya, berarti yang ditanya tuh yang dari sini nih. Nah, inilah yang diminta. Ya udah, ternyata untuk nilai Z kan ini 2,05 ya. Nah, 2,05 itu kalian bisa cari nih. Dengan cara apa? Ya tadi dilihat nih. 2,05 kan? Bener nggak? 0,47. Nah, jadi gini. Yang 2,05 itu adalah yang ini nih, 0,25. Jadi ini mungkin saya ini aja ya. Nah, gini aja deh ya. Saya bikin begini. Setidaknya minimal ada penjelasan ya, kurang lebih seperti apa, biar kalian nggak buta-buta banget lah terkait dengan materi yang ada di situnya. Oke, jadi gini. Nah, kan kita punya data seperti ini. Nah, terus kita punya di sini juga punya tabel ya. Oke. Nah, di sini kita punya tabel 2,05. 2,05 itu terhitung dari tengah ya. 2,05 itu adalah wait dulu. 2,05 nih di sini. Set, terus di sini 0,4798 ya. 2,05. Seperti ini. Kalian tinggal pakai penggaris saja 2,0, terus di sini adalah 0,05. Jawabannya adalah 0,4798. Nah, ingat, ini cara bacanya 0,4798 tuh terhitung dari sini nih. Ya. Itu terhitung dari sini sampai sini doang. Nah, ini adalah 0,4798. Sedangkan yang kalau kalian cari nih, ini kan 19,5 itu adalah Z yang 1,7. Jadi mungkin lebih enaknya kalau misalnya kalian bikinnya begini tabel untuk distribusi normalnya ya. Nah, ini itu 0. Terus kemudian kalian punya 2,05. Terus kalian juga punya 1,7. Nah, yang diminta tuh daerah yang ini. Nah, itu sama kayak yang di sini. Jadi, ternyata 0 sampai 2,05 ini peluangnya ada 0,4798, sedangkan dari sini ke sini itu adalah 0,4554. Ya udah, bagaimana cara mencari daerah sini? Ya, kalau saya punya panjangnya segini, terus ternyata ada dari sini ke sini sebesar segini, berarti ini tinggal diapain? Dikurang. 0,4798 dikurang dengan 0,4554. Jawabannya adalah 0,0244. Seperti itulah kurang lebih penjelasannya, ya, penjelasan kasarnya. Karena nggak tahu, mungkin itu cuma sebatas teori aja, karena di pilihan gandanya kan atau di soalnya kan nggak dibahas nih. Cuman ya setidaknya biar nggak kasar-kasar banget lah, atau nggak bingung-bingung banget, seperti itu ya. Kalau yang ini distribusi normal pada distribusi Poisson ada nggak? Coba kita cek dulu. Oh, ini distribusi normal. Kemudian ini distribusi normal dalam binomial. Oh, udah, itu doang. Jadi emang nggak terlalu di sini nggak kayaknya di latihan soalnya atau mungkin fokus utamanya tuh bukan ke tabel Z-nya, melainkan kira-kira nih mungkin di bagian sininya aja sih, bagian distribusi binomial sama distribusi Poisson. Nah, untuk distribusi Poisson di sini nih. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, sebenarnya emang sama tujuannya, cuman bedanya adalah kalau distribusi binomial itu sama sebenarnya nih. Ada probabilitas sukses, ada gagal, ya kan? Kalau distribusi Poisson itu sebenarnya sama konsepnya, kurang lebih seperti itu, cuman bedanya adalah ya ini dianggap sama rata, terus juga kita tahu dia nilai rata-ratanya berapa, n-nya lebih dari atau sama dengan 30, ini karena banyak banget. Jadi kalau misalnya kita mau mencari pengulangan yang nilainya banyak banget, itu bisa kita gunakan distribusi Poisson ya. Oke, jadi tinggal cari nih, set. Nah, tinggal masukkan aja
U-nya mu ya, ini mu ya, sorry, mu rata-ratanya berapa. Pangkat X-nya, misalnya X-nya ternyata maunya pakainya 3 atau 0 misalnya. Oke, tinggal pangkat 0 terus dikalikan dengan E pangkat min 0 per 0 faktorial. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada contohnya nih. Peluang probabilitasnya kena penyakit anjing gila tuh 0,01. Rata-rata yang meninggal 2 orang, berarti nilai yang mu-nya. So, ditanya 3 orang meninggal, berarti X sama dengan 3. Ya udah, berarti X sama dengan 3, mu-nya ini P-nya 0,001. Ya, karena emang nggak dibahas ya. Nah, P 2,3 ya 2 pangkat 3 dikalikan dengan E pangkat min 3 per 3 faktorial. Ya udah, langsung pakai kalkulator ya. Tidak lebih dari 1 orang meninggal, ya udah. Nah, di sini karena berhubung rata-ratanya kan kurang lebih rata-ratanya berapa tadi? 0,01 ya. Wait, dulu. Sorry. Rata-ratanya kan 2 ya. Nah, rata-ratanya kena 2. Nah, di sini berarti ini rata-ratanya 2 nih. Nah, antara ini atau ini. Sorry. Ini berarti ini kelebihan ya. Ini nggak kepake. Ini nggak kepake yang ujung. Jadinya cuma pakai 1,8, 1,9 sama 2. Kalian bisa lihat tabel yang lebih lengkapnya ada di lampiran yang tadi di belakang tuh. Nah, kalau misalnya meannya ini 2, jadi bedanya adalah kalau misalnya kita punya mu-nya 2, X-nya 3, kalian bisa ngerjain seperti ini. Tapi karena berhubung tidak lebih dari 1 orang meninggal, berarti lebih kecil sama dengan 1. Ya udah, berarti kita hanya pakai X-nya sama dengan 0 ya. 0 itu adalah kalau 2 dia 0,13454. Kurang lebih seperti itu. Yang sebenarnya walaupun nah, kan X lebih kecil sama dengan 1. Berarti sebenarnya ini nggak usah bingung sebenarnya, nggak usah pakai tabel bisa. Kalian tinggal hitung aja. Oh, kalau X sama dengan 1 nih berarti kita ngitungnya 0 sama 1. Tinggal kalian hitung aja pakai rumus ini. Nanti jawabannya sama kok. Gitu ya. Nah, coba deh ya, kita coba dulu. Untuk rumusnya kan ini mungkin saya ini dulu. Nah, rumusnya kan saya pinggirin dulu bentar. Oke. Terkait dengan rumus distribusi Poisson itu adalah P X sama dengan X kecil sama dengan mu pangkat X kecil E pangkat min X per X faktorial. Oke, tadi kan kita punya informasi bahwasannya kan datanya tuh adalah mu-nya itu adalah 2 ya. Rata-rata yang kena penyakit itu 2. Nah, mu-nya itu sama dengan 2. Terus kemudian kita minta X-nya lebih kecil sama dengan 1. Jadi peluang X lebih kecil sama dengan 1, berarti ini sama aja kayak menghitung peluang X sama dengan 0. Jadi di sini X kecilnya dia 0. Terus ditambah dengan peluang X sama dengan 1. Berarti di sini X kecilnya sama dengan 1. Ya udah, mu alias berarti 2 pangkat 0 dikali dengan E pangkat min 0 per 0 faktorial ditambah dengan yang namanya 2 pangkat 1 kali E pangkat min 1 per 1 faktorial. Nah, ini pakai kalkulator ya. Kalau nggak pakai tabel ya pakai kalkulator. Ini 1 jawabannya. Ya, ini jawabannya 1. Karena 2 pangkat 0, E pangkat 0 ikan 1. Ini per 1. Nah, ditambah dengan 2 kali E pangkat 1. Nah, oke. Kali E pangkat min 1. Bentar. Wait. Oh, ini hitung aja 2 kali dengan wait. Nah, 2 kali dengan E pangkat min 1. Jawabannya adalah 0,7. Nah, 0,7 ya. Nah, jadi ini ternyata jawabannya ada 0,7 sekian. Masa iya sih peluangnya lebih daripada 1? Nah, berarti emang salah. Jadi kalau misalnya kita mau ketemu soal yang lebih kecil kayak gini ataupun lebih besar, kita nggak bisa menggunakan rumus seperti ini. Jadi ini hanya khusus dihitung untuk ya yang sama dengan 2, yang misalnya sekian berapa orang yang spesifik. Nah, kalau nggak spesifik ya maka kalian harus menggunakan yang namanya tabel ya.
Jadi berarti intinya berarti P X sama dengan 0, kalian cari tabelnya, terus ditambah dengan P kalau X sama dengan 1. Jadi cara ininya nggak salah. Yang salah itu adalah penggunaannya, karena yang namanya 0 sampai 1 ini berarti ini sekian nih. Masa iya sih? Masa ini peluangnya 1? Kan nggak mungkin. Nah, oke. Jadi kalian harus perhatikan lagi baik-baik soalnya ya. Oke. So mungkin untuk ini saya nggak bahas lebih dalam, karena toh juga di soalnya nggak bahas sedalam itu. Cuman jadi saya bahas seadanya yang ada di bahan ajarnya. Jika kalian ada yang nggak ngerti, langsung aja ya di chat di kolom komentar. Dan dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya. Dan saya Jim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.